tepian Danau Toba yang biru dan tenang, berdiri sebuah rumah sederhana bergaya kolonial Belanda. Orang menyebutnya Rumah Pesanggerahan Soekarno, sebuah bangunan yang menyimpan kisah panjang tentang sang proklamator ketika masa pengasingan di Parapat. Rumah berkelir putih hitam itu terlihat biasa saja dari luar, namun dindingnya seolah berbisik menyimpan cerita sejarah bangsa. Pada tahun 1948, Belanda menahan Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh nasional lainnya setelah agresi militer II. Parapat dipilih sebagai salah satu tempat pengasingan, sebuah kota kecil yang kala itu masih sepi, dikelilingi hutan pinus, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Rumah pesanggerahan ini menjadi penjara bagi Bung Karno, meski tanpa jeruji besi, karena setiap langkahnya tetap diawasi ketat oleh tentara Belanda. Bayangkan suasana kala itu. Dari jendela kayu rumah, Bung Karno bisa melihat hamparan Danau Toba yang luas bak samudra. Airnya berkilau diterpa cahaya matahari, sementara dari kejauhan Pulau Samosir berdiri anggun. Disinilah, di tengah kesunyian, Bung Karno merenung, menata strategi, dan menyimpan harapan besar untuk kemerdekaan Indonesia yang masih muda. Meski dalam pengasingan, jiwa kepemimpinannya tak pernah padam. Konon, ia sering berjalan di sekitar rumah, berbincang dengan warga lokal yang diam-diam menghormatinya. Kehadiran sang proklamator di Parapat menjadi cerita turun-temurun yang selalu dibanggakan masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa warga masih menceritakan bagaimana aura karismatik Bung Karno mampu memberi semangat, meski ia sendiri tengah dirundung kesepian. Kini, rumah pesanggerahan itu masih berdiri, seakan menolak dilupakan oleh waktu. Ruangan-ruangannya sederhana, ruang tamu kecil dengan perabot lawas, kamar tidur sempit, serta jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke Danau Toba. Saat melangkah masuk, pengunjung seakan dibawa kembali ke masa lalu. Suasana hening membuat setiap orang bisa membayangkan bagaimana Bung Karno menatap keluar, mencari secercah kebebasan dari balik pengasingan. Bagi wisatawan, rumah ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan monumen hidup yang mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Setiap sudutnya menyimpan makna perjuangan. Mengunjungi rumah pesanggerahan ini ibarat menyelami sisi lain dari perjalanan Bung Karno, seorang pemimpin yang meski direnggut kebebasannya, tetap memupuk semangat juang demi bangsa. Danau Toba sendiri menjadi saksi bisu. Riak airnya yang lembut, sepai angin yang menyapu pepohonan pinus, semua seakan merekam jejak sang proklamator. Hingga kini, rumah pesanggerahan Soekarno di Parapat berdiri sebagai pengingat bahwa sejarah bukan hanya tertulis di buku, tetapi juga hidup dalam tempat-tempat yang pernah disinggahi para pahlawan.